Selamat siang, Kak. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Keisha Eugenia. Saya adalah ahli gizi yang akan memberikan konseling gizi kepada Kakak. Bagaimana, Kak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, saya datang ke sini atas rujukan dokter. Oh, begitu ya, Kak. Boleh saya lihat berkasnya? Oh, boleh Kak, ini berkasnya. Baik, saya lihat dulu ya, Kak, berkasnya. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada Kakak kenapa Kakak dirujuk ke Poligizi ini. Dan di sini saya selaku ahli gizi akan membantu Kakak untuk mencari alternatif dan solusi untuk masalah yang Kakak alami. Dan di sini juga saya akan memberikan informasi dan edukasi yang Kakak butuhkan. Kakak juga jangan khawatir tentang data dan informasi permasalahan Kakak, saya akan jamin kerahasiaannya. Seperti itu. Saya ingin memastikan ya Kak, di sini tertera atas nama Azwa berusia 16 tahun, apakah sudah tepat? Iya, Mbak, sudah tepat. Baik, selanjutnya apakah sudah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Sudah, Mbak, berat badan saya 60 dan tinggi badan saya 153. Baik, saya catat dulu ya Kak. Baik, bisa Kakak ceritakan keluhan-keluhan apa saja yang Kakak rasakan? Jadi begini, Mbak, belakangan ini tuh saya sering banget mengalami pusing ketika berdiri, bahkan hampir jatuh. Saya juga mudah merasa lelah, padahal saya tidak melakukan aktivitas yang begitu berat. Oh, begitu ya Kak. Keluhan yang Kakak alami yaitu pusing dan juga mudah lelah. Kalau boleh saya tahu pusingnya itu bagaimana ya Kak? Misalnya itu pada saat berbaring dan mau berdiri suka merasa pusing dan tiba-tiba pandangan saya itu gelap, Mbak, seperti pedang-pedang begitu. Lalu apa ada keluhan lainnya Kak? Sama ini, Mbak, biasanya menstruasi itu lebih dari seminggu, bahkan hampir 2 minggu. Baik, sebelumnya menstruasi lebih dari seminggu itu baru kali ini terjadi atau memang sering terjadi ya Kak? Sebelum-sebelumnya memang sudah sering. Oh begitu ya Kak, memang sering terjadi menstruasi yang hampir 2 minggu. Nah kalau boleh saya tahu nih, apakah ada makanan atau minuman yang memang Kakak sukai atau memang sering dikonsumsi, serta apakah ada juga makanan atau minuman yang Kakak tidak sukai atau memang jarang dikonsumsi? Kalau untuk makanan yang saya sukai itu paling saya suka jajanan seperti seblak, mie pedas, dan saya juga sering mengonsumsi es teh manis setiap harinya. Kalau untuk makanan yang jarang saya sukai itu seperti sayuran dan juga dagingan seperti daging sapi, ikan, dan juga hati ayam. Oh begitu ya Kak. Selanjutnya boleh Kakak jelaskan menu sehari dari mulai makan pagi, makan siang, dan juga makan malam itu apa saja? Sebenarnya kalau pagi itu saya jarang sarapan ya, Mbak, tapi biasanya saya kalau pagi hanya makan roti yang dijual di warung. Untuk makan siangnya saya biasanya suka jajan di kantin seperti mie pedas, goreng-gorengan, bakso, dan juga es teh. Untuk makan malamnya biasanya saya baru makan nasi, kadang lauknya telur ceplok atau mie. Baik, selanjutnya apakah untuk aktivitas fisik nih, seperti berolahraga, apakah masih sering melakukannya atau tidak? Kalau untuk aktivitas sehari-hari saya sekolah ya, Mbak, tapi biasanya kalau pulang sekolah itu biasanya saya suka rebahan sambil main HP. Kalau untuk olahraga saya jarang sih, Mbak, paling olahraga di sekolah aja. Baik, langsung saja ya Kak. Kita mengambil kesimpulan dari asupan makanan yang Kakak sebutkan, keluhan-keluhan yang Kakak rasakan dan hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan sendiri, yang tadi Kakak sebutkan berat badan Kakak yaitu 60 kg dan tinggi badan Kakak 153 cm. Nah, dilakukan perhitungan indeks massa tubuh menurut umur itu didapatkan hasil Z-score 1,41 dengan kategori status gizi normal. Lalu dari berkas yang Kakak berikan juga tertera bahwa kadar hemoglobin Kakak itu sebesar 10,5 gram per desiliter. Di mana untuk seusia Kakak itu kategori normalnya itu sekitar 12 gram per desiliter. Nah, ini jaraknya lumayan jauh ya Kak. Lalu kadar hematokrit Kakak yaitu 32,5%, sedangkan untuk kategori normalnya itu sekitar 36% sampai 48%. Nah, jadi memang ini
kakak mengalami kekurangan zat besi. Lalu dari cerita kakak yang juga terkait asupan, menunjukkan pola makan kakak ini kurang sehat, yang dimulai dari jarang sarapan, lalu kebiasaan mengonsumsi teh manis, jajanan kantin, dan makanan yang kurang beragam. Oh iya, dari penjelasan tadi, apakah kakak tahu apa itu anemia? Kurang begitu tahu sih Mbak, tapi saya pernah baca di beberapa artikel di Google gitu. Oh, baik. Jadi saya ada leaflet tentang anemia. Jadi anemia itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan hemoglobin, sehingga oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh berkurang, akibatnya tubuh mudah lelah, lemas, dan sulit fokus. Nah, untuk penyebabnya sendiri yaitu ada berbagai macam. Yang pertama, kehilangan darah saat menstruasi, pertumbuhan cepat pada masa pubertas, pola makan tidak seimbang, atau diet ketat. Apakah kakak melakukan diet ketat? Tidak, tidak Mbak. Oh, baik. Selanjutnya di sini juga penyebabnya ada kurang mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, sering melewatkan makan, terlalu sering minum teh atau kopi setiap setelah makan. Nah, gejalanya itu seperti yang tadi kakak sebutkan, kakak mengalami pusing dan juga mudah lelah ya kak. Selain itu juga gejalanya itu ada wajah pucat, terus mudah mengantuk, konsentrasi menurun, jantung berdebar, napas pendek, rambut rontok, dan juga kuku yang rapuh. Dampak anemia ini juga berdampak pada prestasi belajar kakak dan juga daya tubuh yang akan melemah. Pertumbuhan dan perkembangan kakak pun akan terganggu. Risiko komplikasi kehamilan pun akan terjadi di masa mendatang. Nah, di sini juga terdapat cara mengatasi anemia. Yang pertama yaitu makan makanan yang kaya akan zat besi. Makanan yang kaya akan zat besi itu seperti daging sapi, terus ikan, telur, ati ayam, dan juga sayuran hijau. Konsumsi juga buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, jambu, dan juga tomat. Lalu dianjurkan juga untuk menghindari minuman seperti teh, kopi ya setelah makan. Lalu dianjurkan juga untuk istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Dan dianjurkan juga untuk meminum tablet tambah darah 1 minggu cukup 1 kali. Sebelumnya apakah tahu peran penting dalam tablet tambah darah? Ya, tahu. Tapi nggak yang begitu tahu. Oh, di sini Di sini juga ada peran tablet tambah darah ya kak. Yang pertama itu mengandung zat besi dan juga asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah. Lalu yang kedua, mengatasi gejala anemia seperti lelah dan sulit berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu aturan minumnya yang tadi saya jelaskan ya kak, cukup 1 minggu 1 tablet. Cara minumnya sebaiknya diminum malam hari dengan air putih. Hindari minum teh, kopi, atau susu agar penyerapan zat besinya itu maksimal. Di sini juga saya ada contoh menu seharinya ya kak. Untuk sarapannya kakak bisa makan nasi putih, telur dadar, sayur bayam, buah jambu biji, dan minumnya air putih. Untuk selingan paginya di sini ada ubi rebus, buah jeruk manis, dan juga minumnya dengan air putih. Untuk makan siangnya ada makan nasi putih, ikan kembung goreng, tempe goreng, tumis kangkung, dan minumnya air putih. Untuk cemilan sorenya di sini ada roti isi abon, buah tomat segar, dan minumnya juga air putih. Untuk makan malamnya nasi putih, sup ayam, plus lalapan timun dan tomat, dan minumnya juga air putih. Oh iya Kak, saya kan tadi bilangnya kalau saya itu sering mengonsumsi teh, tapi seperti yang Mbak jelaskan tadi, kalau teh itu dapat menghambat zat besi yang dapat menyebabkan anemia. Namun sepertinya saya tidak bisa jika saya berhenti meminum teh manis. Namun bagaimana kalau saya tetap meminum teh tetapi dengan jumlah frekuensi yang saya kurangi? Oh baik, kalau begitu kita ambil kesepakatan, kakak tetap bisa mengonsumsi teh namun frekuensinya dikurangi dan tidak sesering yang biasanya. Nah nanti kakak juga meminum tehnya sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan.
agar kandungan tanin dalam teh itu tidak menghambat penyerapan Fe pada makanan yang kakak makan. Namun, saya tetap menyarankan tidak hanya minum teh, tapi kakak juga bisa menggantinya dengan mengonsumsi jus atau juga air putih. Baik, Mbak. Lalu kakak juga biasakan untuk sarapan pagi ya. Jika tidak sempat, kakak bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Oke deh, Mbak. Nanti saya akan menyempatkan waktu untuk membawa bekal ke sekolah. Lalu selanjutnya, selain memperhatikan pola makan, kakak juga dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah yang tadi saya bilang ya kak, cukup 1 tablet dalam 1 minggunya. Oke, baik, Kak. Baik, selanjutnya untuk aktivitas fisik juga bisa diisi ketika weekend atau waktu luang untuk jogging minimal 30 menit. Baik, Kak. Saya akan coba. Baik kakak, jadi pertemuan pertama ini sudah saya catat ya untuk melakukan evaluasi dalam jangka 1 bulan ke depan. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangan yang terjadi, apakah komitmen yang kita telah sepakati sudah berjalan dengan lancar atau belum, atau akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu, jika kakak ada yang lupa dengan penjelasan saya tadi atau kesulitan lainnya, kakak bisa lihat pada leaflet ini dan hubungi nomor yang tertera di sini. Oh iya, baik, Mbak. Baik, jadi saya harap kakak dapat menjaga pola makan dan menerapkan program ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah. Semoga kakak dapat kembali sehat. Terima kasih ya kak. Terima kasih juga, Mbak. Iya.